Halo semua, baiklah teman-teman sekalian. Saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana nanti ketika teman-teman sekalian mengelola sebuah jurnal OJS atau Open Journal System yang setelah bentuk dari jurnal itu sudah selesai dibuat, misalnya logonya, homepage-nya, dan bentuk-bentuk yang lainnya yang sudah teman-teman buat di jurnal teman-teman sekalian, maka tentu hal yang mungkin akan menjadi hal yang paling penting dalam sebuah jurnal OJS kita, yaitu pada saat kita akan melaksanakan publishing. Jadi kita akan mempublish artikel yang sudah kita siapkan. Perlu diperhatikan bahwa atau perlu diketahui bahwa jurnal yang saya maksudkan di sini adalah, atau mempublish jurnal yang saya maksudkan di sini adalah bagi jurnal OJS perdana atau jurnal OJS pemula, ya. Karena kalau jurnal perdana tentunya setiap tim manajer atau manajer akun dia harus mempublish sendiri dulu artikel-artikel perdana yang akan nanti masuk pada jurnal terbitan perdana di volume pertama itu. Karena itu tutorial ini saya buat untuk menjawab kebutuhan ketika manajer akun dari sebuah jurnal OJS itu akan melaksanakan publish atau mempublish atau mengirim jurnal artikel pada jurnal baru kita. Nah, baiklah teman-teman sekalian, hal-hal yang harus kita persiapkan ya, untuk mempublish jurnal artikel di jurnal kita tentunya adalah artikel. Nah, menurut aturan yang saya tahu ya, mungkin sudah mengalami perubahan, bahwa minimal artikel yang harus dimasukkan pada jurnal OJS kita untuk perdana itu adalah berjumlah 5 artikel. Jadi berjumlah 5 artikel. Karena ini akan menjadi syarat utama dari ISSN ketika kita nanti setelah memasukkan artikel kita, lalu kita mempublish artikel perdana kita, lalu kita akan mengurus ISSN, baik ISSN online maupun ISSN cetak, maka nanti akan dimintakan syaratnya yaitu minimal telah mempublish 5 artikel. Karena itu artikel adalah bahan atau yang paling pertama, ya, yang paling utama yang harus kita siapkan. Tentunya bagi jurnal OJS kita, apapun jurnal kita, jurnal saudara-saudara, hal yang paling pertama yang kalian siapkan adalah sebuah artikel. Artikel itu terdiri dari 5 tulisan ilmiah. 5 tulisan ilmiah itu tentu tidak sembarang, karena 5 tulisan ilmiah atau artikel itu berdasarkan keilmuan yang ada di jurusan atau program studi masing-masing. Dan saya tahu bahwa setiap jurnal itu kan mempunyai ruang lingkupnya tersendiri, fokus dan ruang lingkupnya tersendiri. Karena itu artikel yang disiapkan tentu harus dengan standar ruang lingkup yang ada di jurnal teman-teman sekalian. Artikel yang sudah siap itu adalah yang sudah dikirim atau diberikan oleh para peneliti atau para penulisnya, itu berjumlah 5. Lalu artikel itu setelah masuk ke admin atau akun manajer, artikel itu dalam bentuk Word. Artikel dalam bentuk Word. Tapi nanti kemudian artikel itu sebelum dipindahkan ke PDF, tentu artikel itu sudah memenuhi standar, ya, karena artikel itu tentunya sudah melewati pengujian. Apakah pengujian
sesuai dengan template dari jurnal itu sendiri, ya, atau tidak. Karena itu template jurnal itu penting juga untuk diperhatikan sebagai standar supaya artikel itu sesuai dengan template kita, jurnal teman-teman sekalian. Lalu artikel itu juga sudah melalui pengeditan, ya, di tim editorial, ya. Di tim editorial itu bertugas untuk mengedit semua jurnal itu, artikel itu dengan baik supaya artikel itu sudah siap nanti dipublish. Yang berikut juga artikel itu juga sudah harus dilakukan pengecekan plagiat. Karena bukan tidak mungkin bahwa ada artikel tulisan ilmiah yang diberikan oleh para peneliti itu ada yang plagiat. Karena itu harus melewati tahapan Turnitin. Misalnya contoh, ya, salah satu server pengecekan plagiat yang terkenal. Lalu setelah artikel disiapkan, bahan yang kedua adalah harus menyediakan, ya, admin manager harus menyediakan cover dari artikel. Ya. Cover dari artikel itu nanti akan dimasukkan volume 1, nomor 1, tahun bulan berapa, atau tahun 2020 misalnya contoh. Jadi di cover itu sudah tertulis seperti itu. Terserah nanti tergantung teman-teman sekalian membuat covernya seperti apa. Karena cover itu juga sangat penting, karena dari cover itu pada akhirnya kita bisa melihat seperti apa bentuk dari artikel dan jurnal pada terbitan atau volume pertama. Ya, di sini saya memberi contoh misalnya, teman-teman sekalian, ini jurnal yang saya kelola, yaitu bernama Poimen Jurnal Pastoral Counseling dari Institut Agama Kristen Negeri Manado, Fakultas Teologi, Program Studi Pastoral Counseling. Ini yang saya maksudkan dengan cover. Ya, cover ini adalah seperti ini, jadi dibuat lebih dahulu, ya. Nanti pada saat kita akan mempublish, dia akan muncul seperti ini di jurnal kita. Ya, di jurnal kita akan muncul seperti ini. Di cover itu nanti akan diisi seperti ini, volume 1, nomor 1, tahun 2020, bulan Juni, ini contoh. Itu masuk dalam cover, karena setiap cover itu nanti akan terlihat volume berapa, sehingga itu dalam penentuan tergantung dari program studi sekalian, ya, yang menentukan apakah jurnal yang diterbitkan ini berdasarkan sekali, atau setahun 2 kali, atau setahun 3 kali, atau sebulan sekali. Ya, itu terserah saja. Itu tinggal keputusan bersama dari teman-teman sekalian untuk menentukan di jurusan atau program studi atau di perguruan tinggi kita masing-masing. Baiklah teman-teman sekalian, untuk proses melaksanakan publish dari jurnal atau memasukkan jurnal ke OJS, nanti setelah itu kita publish secara online, kita akan masuk ke jurnal itu sendiri, ya, seperti ini yang saya menggunakan Poimen Jurnal Pastoral Counseling ini sebagai contoh saja. Jadi kita akan masuk, kebetulan juga di jurnal ini saya sebagai akun manajer, sehingga saya bisa masuk. Kita akan masuk, kita akan login. Lalu setelah kita login, ya, kita akan masukkan, tentu sebagai akun manajer pasti kita tahu. Kita akan login, kita tahu username-nya, kita tahu password-nya. Pasti teman-teman juga seperti itu bagi yang menjadi akun manajer di jurnal teman-teman sekalian. Kita menunggu, setelah itu ini proses. Jadi teman-teman sekalian, ada 2 tahapan yang harus dilakukan pada saat memasukkan atau mempublish artikel dalam jurnal kita. Tahapan pertama, kita harus melewati tahapan issue. Tahapan issue ini nanti kita akan membentuk isu setiap volume, gitu. Tahapan yang kedua adalah tahapan mengimpor artikel yang sudah kita siapkan.
Nah, karena itu kita masuk pada tahapan yang pertama. Jadi, sehingga itu saya katakan di awal tadi, hal-hal yang harus kita siapkan, ingat teman-teman sekalian, artikel, ya, yang seperti saya jelaskan tadi, artikel dan cover, itu sudah ada dalam laptop teman-teman sekalian, sudah siap. Nah, serta artikel itu juga baik dalam bentuk Word dan dalam bentuk PDF. Nah, artikelnya juga, jika teman-teman menyiapkan 5 artikel, berarti artikel itu harus dipisahkan per artikelnya. Jadi ada 5 file artikel Word dan PDF, ya, yang sudah harus teman-teman siapkan. Karena nanti kita akan mempublish itu sebanyak 5 kali, ya. Kita akan memasukkan sebanyak 5 kali, lalu nanti akan dipublish online sekali saja. Kita akan mulai di sini. Perhatikan, kita akan masuk di isu. Ya, setelah di isu kita masuk di future issue, ya, future issue. Lalu kita klik saja. Kita klik saja di sini. Nah, setelah kita isu, tampilannya seperti ini nanti di OJS teman-teman sekalian. Nah, ini masih kosong, ya, karena ini masih kosong. Nah, karena itu, jadi karena masih kosong, lalu kita kita klik di sini, create issue. Kita klik di sini. Ya, loading ya. Menunggu. Ya, di create issue ini jelas. Ya, identifikasi. Ya, identifikasi ini kan terus di bawah volumenya. Jadi kalau kita klik volume 1, kalau misalnya ini kan baru perdana, berarti ketik saja 1, baru nomor 1. Nah, tahun 2020. Baru title-nya bulan, menunjukkan bulan. Jadi bulan apa? Misalnya sekarang bulan Agustus, berarti Agustus gitu. Volume 1. Ingat bahwa jurnal perdana itu volumenya tetap volume 1 karena ini jurnal perdana. Jadi baru lalu nomor ini maksudnya nomor terbitan. Sehingga itu saya katakan tadi bahwa tergantung jurnal teman-teman sekalian, apakah jurnal teman-teman sekalian itu setahun 2 kali atau setahun atau sebulan sekali. Berarti kalau bulan pertama ya harus 1, bulan kedua. Jadi jumlah terbitan. Jurnal kami di Poimen ini setahun 2 kali, sehingga kami memilih bulan Juni dan bulan Desember misalnya begitu. Nah, jadi dalam satu volume itu ada 2 terbitan, begitu. Nah, jadi nanti volume kedua juga 2 terbitan. Jadi kita harus konsisten seperti itu. Jadi tahun ini tahun yang ada terserah. Lalu selanjutnya kita masuk di deskripsi. Deskripsi ini terserah. Kalau Bapak Ibu memasukkan atau teman-teman masukkan atau tidak juga tidak masalah. Nah, kalau memasukkan ini nanti isinya dari jurnal dari terbitan, ya, terbitan 1 itu apa temanya, misalnya kalau di jurnal kami ini kan tentang pastoral, berarti tidak masalah, mungkin kita bisa buat temanya tentang pelayanan pastoral gitu. Jadi silakan dibuat deskripsi apa yang berhubungan dengan yang penting deskripsi ini akan menunjukkan dari semua jurnal yang ada dalam terbitan itu, gitu. Lalu cover image. Ini saya maksudkan tadi sebelum, ya, hal-hal yang dipersiapkan tadi di awal bahwa kita harus cover image. Jadi kita mengupload, ya, upload file cover dari jurnal itu. Jadi seperti cover yang sudah siapkan, silakan diklik upload untuk dimasukkan covernya. Silakan saja diklik. URL path ini tidak perlu, ya. Lalu di save. Lalu di save karena saya sudah membuatnya dan saya tidak perlu save, ya. Jadi saya kira ini jelas jadi nanti dia akan muncul di sini. Dia akan muncul semua data-data itu, dia akan muncul di sini. Pekerjaan ini tuntas. Ini sudah selesai. Lalu kita masuk ada tahapan yang kedua setelah ini isunya sudah dibentuk. Ya. Nanti dia akan tertulis volume 1 di sini, bagian sini. Di isu ini volume 1, nomor 1, bulan Juni atau bulan Agustus tahun 2020. Nanti modelnya seperti itu. Lalu yang kedua, tahapan yang kedua kita akan masuk pada proses untuk menginput
mengimpor ya dari jurnal kita ya. Kita kita masuk melalui tools ini, baru import. Kita klik saja di sini. Setelah kita klik di sini, lalu kita memilih nih quick submit ya. Kita memilih ini quick submit plugin ya. Setelah kita memilih quick submit plugin, nah di Yisu tadi kan sudah ada cover. Ya, di sini juga diminta cover. Cover yang dimaksud di sini adalah cover per artikel, gitu. Karena pekerjaan di tools ini adalah pekerjaan kita akan menginput data-data dari artikel kita. Nah, kalau kita mau supaya nanti di jurnal kita akan kelihatan setiap artikel itu satu cover, tidak masalah. Tapi kalau tidak juga tidak masalah. Jadi kalau kita memasukkan, kita upload saja cover yang ada. Tapi kalau saya tidak perlu karena sudah ada cover di bagian depan, gitu. Nah, section ini nanti teman-teman klik di artikel. Nah, lalu ini prefix dan title ini. Prefix ini kalau misalnya dia bahasa Inggris, judul misalnya ada dalam judul artikel itu kan misalnya ada misalnya judul bahasa Inggrisnya, contoh D gitu, masuk di situ. Misalnya kita memulai apa atau D ini. Jadi tapi kalau judul artikel kita bahasa Indonesia, tidak masalah, kita langsung saja judul dari artikel kita masuk di sini. Kalau artikel kita ada subjudul, jadi judul, maka subjudulnya masukkan di sini saja. Lalu abstrak. Silakan abstrak dimasukkan, jadi di copy paste saja di Word-nya abstrak di jurnal di artikel yang sudah disiapkan tadi kan, masukkan saja di sini abstraknya, di copy paste saja. Lalu keyword. Jadi keyword ini silakan kata kunci, silakan masukkan di sini. Lalu reference, daftar kepustakaan, dimasukkan saja di sini. Lalu ini list of, ini adalah penulis ya. Terserah, kalau misalnya satu penulis berarti satu saja dimasukkan. Kalau dua penulis ya 2 kali harus memasukkan. Jadi kita harus add kontributor. Kita harus add kontributor. Kita masukkan nama kecil dari penulis, lalu nama familinya, lalu ini tidak perlu ya. Lalu kontak emailnya apa, masukkan email. Bagusnya email yang dimasukkan itu adalah email institusi ya, afiliasinya gitu. Baru country-nya apa, Indonesia tentunya, kalau ada penulis dari luar nama. Baru ini tidak perlu kecuali peneliti sudah punya ORCID atau punya homepage URL. Kalau belum, tidak masalah. Baru afiliasinya apa, nama perguruan tingginya dari mana, keterangan tentang dia seperti apa. Kalau tidak juga tidak masalah. Penulis, kalau hanya satu orang, berarti harus diklik author ya. Lalu ini langsung diklik, prinsipalnya harus diklik ya, masuk diklik di sini. Kalau dia 2 orang, kalau penulisnya 2 orang, berarti yang penulis juga author, penulis yang pertama ini diklik prinsipal, tapi untuk penulis kedua, ketiga dan seterusnya tidak perlu dicentang kotak ini. Ingat ya. Lalu di save. Sudah. Kalau sudah di save, nanti dia akan muncul ya. Sabar ya, saya coba, kita lihat ya. Contoh ini ya, sudah. Nanti kalau sudah di save, dia akan muncul ini. Sini akan muncul nama kontributornya, nama siapa, emailnya mana, kontak, primary kontak, inbrowsernya dia muncul. Semua yang dimasukkan itu sudah terdata di sini. Kalau 2 orang penulis atau 3 orang, dia muncul semua di sini, di bagian ini kontributor. Saya tidak berani membuat seperti itu karena jurnal saya inilah jurnal terupdate yang sementara digunakan dan tidak sembarang. Lalu yang berikutnya kita masuk ke galeri ya. Di galeri ini, add galeri ya, kita masuk sini. Kita kesempatan kita akan mengupload nanti jurnal kita, artikel kita. Jadi dalam bentuk PDF, lalu bahasa Inggris tetap, lalu ya langsung di save. Ya. Langsung di save.
Nah, proses selanjutnya setelah di save di sini, lihat ya. Nanti teman-teman kita lihat ya apa yang harus di ini loading ini ya kan muncul seperti ini ya upload file ini kan upload file, nanti artikel kita akan buat, jadi klik artikel gini, lalu kita upload filenya. File yang diupload adalah file PDF-nya. Hati-hati ya, ingat, jangan kita upload file Word-nya, tapi yang kita upload ada file PDF. Lalu setelah diupload, masukkan filenya, langsung klik continue, nanti muncul lagi di sini. Ya, muncul di sini. Sudah muncul di situ ya. Jadi proses setelah upload dia muncul seperti itu, seperti ini, gitu kan. Maaf ya, saya langsung hapus ini karena ini kan saya tidak menggunakan, jadi harus dihapus. Lalu publish, kita klik publish. Setelah kita klik publish, lalu save. Sudah, setelah itu saudara, teman-teman sekalian, pekerjaan kita selesai. Ya, pekerjaan kita selesai. Untuk melihat di mana, seperti apa hasilnya, maka kita bisa melihat di issue ini. Atau bisa kita masuk ke submission juga bisa. Kita akan melihatnya di situ. Kita akan kembali dulu ya. Sini karena akan cancel dulu. Lalu ya, kita akan lihat di submission. Kita bisa lihat di sini, kemudian apakah jurnal kita sudah masuk atau belum. Ya, kita akan lihat di sini di all aktif, kita akan lihat. Jadi dia akan muncul seperti ini. Jurnal kita akan kelihatan seperti ini di sini. Lalu kita bisa juga melihat di issue di sini. Misalnya kita bisa melihat di sini. Nah, karena nanti proses kita mempublish tadi, itu tadi yang maksudkan publish tadi itu baru dimasukkan ke sistem OJS kita. Nah, mempublish kita akan buka di sini, nanti akan muncul. Dia akan muncul volumenya, di isu ini akan muncul volume, lalu di situ akan muncul edit, preview, dan publish. Nah, untuk mempublish artikel kita pada jurnal OJS, kita akan klik nanti di bagian sini, tapi ini kan tidak muncul karena saya tidak berani membuatnya dalam jurnal ini karena saya sudah barusan mempublish artikel, jadi tidak bisa membuat lagi. Di sini akan muncul preview, edit, preview, dan publish. Untuk mempublish ke online, maka teman-teman sekalian tinggal mengklik saja di publish itu. Setelah itu diklik selesai. Maka dengan demikian jurnal kita sudah siap ya. Nanti kita selesai, kita bisa lihat ya. Kita lihat nanti akan muncul seperti ini. Kita akan muncul seperti ini di jurnal kita. Setelah kita keluar, kita akan bisa melihat di jurnal kita seperti ini. Dia akan muncul seperti ini. Nah, ini thumbnailnya itu cover pertama yang saya masukkan. Kalau teman-teman sekalian ingin memasukkan cover tadi yang kedua itu, ini nanti akan muncul di sini. Jadi setiap judul ini ada covernya. Judul ini ada covernya kayak begini. Dan judul ini ada cover. Jadi kelihatan berarti ini 5 tambah dengan ini jadi 6. Jadi jadi rame ya, rame sekali. Padahal covernya cuma satu aja. Ya kan? Karena itu saya sarankan satu aja covernya. Ya oke, teman-teman sekalian, demikianlah tutorial ini membantu teman-teman untuk lebih giat lagi dalam menyatakan membuat ya atau mempublish artikel di jurnal OJS teman-teman sekalian. Semoga ini bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan silakan diberi komentar di bagian bawah apa yang ditanyakan, atau mungkin ada yang mau di request tentang tutorial-tutorial yang berhubungan dengan OJS, maka saya
bersedia lagi untuk membuat konten seperti ini untuk teman-teman sekalian. Yang paling terakhir, jangan lupa ya di subscribe, di like, komen, dan ini juga membuat supaya kita tetap terus terhubung dalam dunia online seperti ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.